Suatu hari, Ogisu kembali menantang Kitano untuk bertarung. Baginya, takdir telah menuntun mereka pada pertarungan ini. Kitano hanya terdiam di tempat menatap Ogisu. Ogisu mulai bergerak, mengepalkan tangan, lalu berlari mendekat untuk menyerang Kitano. Tanpa disangka, sebuah tendangan telak menghantam dagu Ogisu. Tubuhnya terlempar ke belakang lalu jatuh ke tanah. Dengan wajah menahan sakit, Ogisu terduduk dan menanyakan maksud dari tindakan Ryoko itu. Menurutnya, ini adalah pertarungan 1 lawan 1, jadi jangan ikut campur. Ryoko justru memarahinya. Ia menegur Ogisu yang menunggu di gerbang sekolah, hanya untuk mencegat mereka lalu menantang Kitano bertarung. Apa yang kau pikirkan? Apa kau tidak punya akal sehat? Ogisu mengakui hal itu, tapi beralasan bahwa ia sudah menunggu di sana sejak tadi. Ryoko semakin kesal, karena Ogisu tidak juga paham. Lalu menanyakan, kenapa ia begitu bersikeras melawan Kitano. Akhirnya, Ryoko menarik Kitano pergi sambil berkata agar meninggalkan orang bodoh itu sendirian. Namun Ogisu kembali menghadang jalan mereka. Dengan berlinang air mata ia memohon agar Kitano mau bertarung dengannya. Ryoko semakin kesal dan bertanya, sebenarnya masalah apa yang ia miliki dengan Kitano. Ryoko sempat ingin menjelaskan kebenarannya, tapi Ogisu memotong ucapan itu. Ia berteriak bahwa ia tahu dirinya tidak cukup kuat untuk membuat Kitano menganggapnya sebagai lawan. Dengan mantap, Ogisu menegaskan, hanya Shinomarguana orang yang bisa ia andalkan. Kekuatannya yang ia butuhkan sekarang, dan ia tidak bisa membayangkan orang lain selain dirinya. Ikuno menyindir, tak menyangka Ogisu sekeras itu. Ogisu marah, tapi tetap melanjutkan ucapannya. Menurutnya, Kitano memiliki penampilan seperti iblis, dengan kekuatan jahat yang nyata dan tidak bisa disangkal. Ia ingin Kitano menggunakan kekuatan itu untuk menghancurkannya. Ikuno langsung menduga bahwa Ogisu ternyata seorang masokis. Tak heran, ia selalu menantang dirinya untuk bertarung. Ogisu sontak membantah keras, menegaskan bahwa dirinya bukan orang seperti itu. Ogisu memohon pada Ryoko agar mau membujuk Kitano. Ia bersikeras dengan serius, bahkan menyebut mereka teman. Namun Ryoko langsung menyangkal, kita bukan teman, hanya teman sekelas. Ia menolak dan mengatakan tidak akan melakukannya untuk Ogisu. Ogisu menggeram kesal, lalu mengubah permintaannya. Kali ini ia meminta agar diizinkan bergabung dengan dojo milik Koiso. Ryoko terkejut, tak mengerti kenapa Ogisu harus melakukan itu. Ogisu menjawab bahwa ia ingin dojo itu membangun kembali dirinya dari awal. Ryoko hanya menegaskan bahwa dojonya tidak menerima murid. Namun Ogisu tetap bersikeras, meminta pertolongan. Ia tidak ingin bergabung sebagai murid, melainkan hanya ingin mendapat pelatihan untuk sementara waktu. Ogisu mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia benar-benar tidak tahan dengan dirinya sendiri. Ia muak karena sempat lari ketakutan dari seorang guru konselor tua. Semua orang yang ada di sana terdiam mendengar ucapannya. Ryoko memastikan, apakah yang dimaksud Ogisu adalah guru konselor yang baru-baru ini dipekerjakan? Ogisu menggeleng, ia tidak tahu pasti. Yang ia dengar, orang-orang mengatakan guru itu pernah membunuh beruang atau orang atau apapun itu. Dan dirinya sudah diliputi rasa takut, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Ryoko dan Ikuno terdiam, berpikir bahwa sebenarnya Ogisu telah mengambil keputusan yang tepat. Ogisu melanjutkan, jika wajah Shinomarguwa adalah perwujudan dari teror, maka ia bisa belajar menaklukkan rasa takutnya lewat itu. Ia pun mendesak Ryoko, jika Shinomarguwa tidak boleh, maka Heizo pun tak masalah. Menurutnya, Heizo adalah pria kuat dengan penampilan jahat dan mencurigakan. Jadi, ia akan jadi sosok yang sempurna. Ryoko langsung marah karena ayahnya dipanggil seperti itu. Namun Ogisu terus memohon, tapi Ryoko sudah malas meladeni. Apalagi ayahnya jelas tak mungkin menerima permintaan itu. Namun Ogisu menimpali, justru karena itu,
Ia butuh Ryoko untuk meyakinkannya. Ryoko menjawab ketus, kenapa juga ia harus melakukan hal semacam itu untuk Ogisu. Ogisu tetap tak menyerah. Ia memohon berkali-kali, menegaskan bahwa dirinya benar-benar serius meminta bantuan Ryoko, sampai ia terus mengulang kata please tanpa henti. Mereka terdiam sejenak. Ikuno yang merasa kasihan pada Ogisu, mencoba memujuk Ryoko dengan mengatakan bahwa Ogisu memintanya dengan serius, lalu menanyakan apa salahnya sekedar bertanya. Ogisu di belakangnya tampak senang. Ia berkata, ternyata kamu bukan orang yang begitu buruk, gadis berambut coklat. Ikuno kemudian menegaskan pada Ogisu bahwa Ryoko hanya akan bertanya pada ayahnya. Jika Heizo menolak, maka Ogisu harus menyerah. Ogisu pun mengangguk mengerti. Ryoko menghela nafas. Ia bertanya-tanya kenapa harus terlibat dengan orang seperti Ogisu. Lalu memperingatkan agar ia tidak terlalu berharap, karena ia hanya akan menanyakan saja. Sesampainya di depan gerbang dojo Koiso, Ryoko masuk dan menyampaikan permintaan Ogisu pada ayahnya. Heizo hanya menjawab singkat, suruh bawa anak itu masuk. Ryoko terdiam, heran melihat ayahnya yang sedang melatih tinju. Lalu dengan kesal ia mencengkram bajunya, membentak, kenapa justru diterima? Bukankah biasanya selalu ditolak? Apa yang ayahnya pikirkan? Heizo santai menjawab, bukankah Ryoko sendiri yang memintanya? Dasar gadis yang aneh. Ryoko buru-buru menjelaskan, Ogisu itu berandalan, rambutnya berwarna merah, dan tujuannya hanya untuk jadi lebih kuat dalam pertarungan. Bukannya Ryoko juga berlatih untuk jadi lebih kuat dalam pertarungan, sindir Heizo. Ryoko merasa tersentil, tapi tetap bersikeras agar ayahnya tidak mengajari anak orang lain hal semacam itu. Heizo hanya menanggapi dingin, menyebut Ryoko tidak masuk akal. Lalu dengan tatapan serius, Heizo berkata, ia akan menerima Ogisu dengan satu syarat. Ryoko tertegun. Heizo santai melanjutkan bahwa juga si anak iblis itu. Ryoko marah, menuntut alasan kenapa ia harus membawa Kitano. Heizo malah tampak terkesan, karena ia tak menyangka Ryoko bisa langsung mengenalinya sebagai keturunan setan. Ryoko mencoba menyangkal, tapi Heizo menimpali dengan tenang bahwa ia tadi hanya menyebut si anak iblis. Tapi Ryoko langsung berasumsi itu adalah Kitano. Ia mengangguk-angguk puas sambil berkata, bagus-bagus. Jalan pikiranmu sama sepertiku. Anak itu memang inkarnasi iblis. Ryoko terdiam, kesal karena merasa ditipu oleh ayahnya sendiri. Ryoko lalu bertanya, kenapa harus Kitano? Heizo menjawab, berdasarkan rumor di kota, anak itu merupakan lawan yang kuat, dan kini ia tertarik kepadanya. Ryoko menatapnya curiga, tapi Heizo menenangkan. Ia hanya ingin melihat kemampuannya, tak ada yang serius selain dari itu. Heizo kemudian dengan wajah serius menegaskan, syaratnya adalah membawa anak iblis itu. Jika Ryoko menolak, kesepakatan dibatalkan. Ryoko tak menjawab, hanya menghela nafas berat. Di luar, Ogisu tampak tak percaya saat Ryoko bilang Heizo menolak permintaannya. Namun Ikuno, yang menyadari gerak-gerik Ryoko, langsung berkata, ia terkejut karena sebenarnya Heizo menyetujuinya. Ryoko dan Ogisu sama-sama kaget. Ryoko mencoba berbohong, pura-pura tak paham maksud Ikuno. Tapi Ikuno cepat menimpali, berkata Ryoko adalah pembohong yang buruk, ia bisa langsung mengetahuinya. Ogisu langsung mendesak, menuntut alasan kenapa Ryoko berbohong kepadanya. Merasa terpojok, Ryoko terdiam, lalu menjawab pelan, ayahnya akan menyetujui jika Kitano juga ikut. Ikuno segera memotong, menanyakan apa hubungan Kitano dengan semua ini. Ryoko ragu menjawab, ia sendiri tak tahu. Kadang ayahnya memang mengatakan hal-hal yang aneh. Namun dalam hati, Ryoko merasakan firasat buruk tentang apa yang sedang direncanakan ayahnya. Ogisu menatap Kitano dengan sungguh-sungguh, lalu membungkuk dalam-dalam memohon agar Kitano ikut menerima pelatihan Heizo bersamanya. Kitano sempat ragu, namun Ogisu meyakinkannya. Ia tahu Kitano tidak membutuhkan pelatihan dari siapapun. Tapi kali ini, ia memohon demi dirinya sendiri. Ia bahkan bersumpah akan berhutang budi selamanya. Kitano terdiam beberapa saat,
Ryoko di sampingnya hendak menjelaskan sesuatu, namun Kitano tiba-tiba menerima permintaan itu. Dengan tenang ia mengajak Ogisu untuk melakukannya bersama-sama. Ogisu tampak gembira, memastikan kembali jawaban Kitano. Kitano menegaskan keputusannya dengan tenang. Ryoko mencoba memperingatkannya, tapi Ogisu yang terlalu senang langsung berterima kasih, menyebut meski Kitano utusan dari neraka, tapi ia bukan orang yang jahat. Ryoko khawatir, menanyakan apakah Kitano benar-benar yakin ini seni bela diri, ini tentang pertarungan. Kitano menjawab santai, jika permintaan Ogisu hanya bisa dikabulkan bila dirinya ikut, maka ia akan ikut. Ia bahkan menyuruh Ryoko melihat sendiri betapa seriusnya Ogisu memohon. Sambil tersenyum kecil Kitano yakin, Ogisu nanti mungkin akan mengetahui betapa ceroboh dirinya dalam hal ini, dan langsung mengusirnya keluar. Ia pun tertawa ringan. Di dalam dojo, suara pintu terbuka menarik perhatian Heizo. Ryoko masuk, memanggil ayahnya, mengatakan bahwa mereka semua sudah datang. Heizo yang tak melihat Kitano segera menanyakan pada putrinya, bukankah ia sudah bilang untuk membawa anak iblis itu? Ryoko menjawab singkat bahwa ia tahu itu. Dari belakang kerumunan, tatapan tajam Kitano menusuk ke arah Heizo, membuatnya langsung sadar akan kehadiran anak itu. Teman-teman Ryoko segera menyapa Heizo, namun Heizo menatap mereka dengan pandangan curiga. Dalam hati, Heizo berpikir, waktu kedatangan mereka terlalu singkat, dan menduga Ryoko pasti tak perlu memanggil Kitano, karena anak iblis itu pasti sudah bersamanya sepanjang jalan pulang. Ia tersenyum kagum, namun nada meremehkan terdengar saat ia menyebut Kitano sebagai keturunan Hades. Ogisu dan Kitano segera menghampiri Heizo, mengucapkan terima kasih karena telah mau menerima mereka. Heizo hanya mengangguk singkat, lalu menyuruh mereka berganti ke pakaian bela diri yang tersedia di sana. Ogisu dan Kitano pun berjalan ke sana, mencari ukuran yang pas. Ryoko berkata pada teman-temannya, bahwa ia juga akan berganti pakaian, lalu menoleh pada Ikuno, menanyakan apakah ia tak ingin ikut. Ikuno menjawab santai, ia hanya akan menonton dulu, tapi jika nanti merasa ingin bergabung, ia akan tetap memakai pakaian yang sedang dipakainya sekarang. Ogisu dan Kitano mulai mengenakan pakaian mereka. Ogisu tampak bersemangat, bahkan terkekeh kecil. Sementara itu, pakaian yang dikenakan Kitano terlihat kebesaran. Ogisu menatapnya dan berkomentar soal itu. Kitano hanya menjawab tenang, hanya ini yang bisa aku temukan. Di sisi lain, Heizo menatap mereka dengan senyum licik. Dalam hati ia tertawa, merasa hari yang ia tunggu akhirnya tiba. Karena di dalam dojo ini, ia berada di posisi yang sah untuk membalas dendam. Ia merasa harus membayar atas apa yang pernah dilakukan Kitano saat pertemuan orang tua dan guru. Ryoko datang setelah berganti pakaian dan menanyakan apakah mereka sudah siap. Keduanya mengangguk. Saat melihat pakaian Kitano yang kebesaran, Ryoko meminta maaf, karena hanya itu yang tersedia. Kitano menjawab santai tak apa. Ryoko lalu menghampiri dan membantu Kitano menggulung lengan bajunya. Setelah merapikannya, ia memastikan apakah Kitano bisa bergerak dengan leluasa. Kitano mengangguk. Ryoko menatapnya dengan khawatir, berpesan agar Kitano berhati-hati, dan jangan sampai melukai dirinya sendiri. Kitano menenangkan, tak perlu khawatir. Ikuno yang melihat mereka langsung menggoda, mengatakan ia suka suasana hati Ryoko, seperti sepasang pengantin baru. Wajah Ryoko langsung memerah, menyuruh Ikuno tak mengatakan itu, tapi Ikuno terus saja menggoda mereka. Ogisu yang sudah siap mengajak Heizo untuk segera mulai, namun saat melihat wajah Heizo yang tampak marah, ia langsung terdiam. Raut ketakutan muncul di wajahnya, dan kata-katanya terhenti di tenggorokan. Heizo dalam hati bergemuruh. Amarahnya tersulut oleh ucapan Ikuno yang menyebut mereka seperti sepasang pengantin baru. Ia menolak mempercayainya. Di dunia modern ini, di mana batas antara baik dan jahat memudar, satu hal tetap pasti baginya. Ia tak akan pernah merestui putrinya menikahi seorang iblis. Ogisu memperhatikan dari dekat menyadari sesuatu. Heizo tampak berbeda saat mengenakan seragam bela dirinya. Ia benar-benar sedang bersemangat. Heizo kemudian menyuruh mereka berbaris. Dengan nada tegas ia mulai menjelaskan. Budo,
berarti menempuh jalan prajurit. Ini bukan sekedar tentang teknik, tapi tentang memperkuat hati dan jiwa. Keterampilan yang kalian pelajari harus dijaga kesuciannya. Sempurnakan jiwamu terlebih dahulu, baru tubuhmu. Mengerti? Ogisu menyautnya dengan semangat. Heizo kemudian mengajak mereka untuk sparring. Ryoko langsung menghentikannya, merasa aneh dengan keputusan ayahnya. Ia heran apa yang dipikirkan ayahnya, karena ia belum mengajarkan mereka tentang kuda-kuda, postur, atau hal dasar lainnya. Heizo beralasan hanya ingin memulai dengan sedikit sparring. Namun Ryoko memarahinya, menegaskan bahwa Ogisu dan Kitano belum punya pengalaman atau latihan bela diri apapun. Jadi seharusnya ajari mereka hal basic terlebih dahulu. Heizo menggeram kesal. Ia mulai mengepal tangan, lalu menunjukkan sebuah pukulan lurus. Ia menjelaskan, saat melangkah maju, kepalan tangan direntangkan di sisi yang sama dengan kaki yang digunakan. Dalam Kobudo, ini disebut pukulan lurus. Ia melanjutkan menjelaskan pukulan berlawanan. Rentangkan tinju pada sisi kaki yang berlawanan dengan langkahmu di depan. Dan rotasi pinggang memberi kekuatan ekstra pada pukulan itu. Heizo menambahkan, di dojo ini, dua teknik itu disebut pukulan lurus dan pukulan berlawanan gaya Koiso. Ogisu bergumam pelan, menyebut Heizo hanya menambahkan nama Koiso di depannya. Namun Heizo kembali mengajak mereka untuk sparring. Ryoko langsung protes, menanyakan apa yang dipikirkan ayahnya. Heizo beralasan, ia sudah mengajarkan mereka tadi. Ryoko menyindir, itu yang ayah sebut mengajar. Menurut Heizo, jika mereka punya kemauan, apa yang ia tunjukkan sudah cukup untuk mengalahkannya. Ryoko tak setuju. Bentuk tubuh dan kekuatan ayahnya berbeda, tak bisa dibandingkan. Ia menegaskan, jika ayahnya ingin mengajari mereka, maka ajarilah dengan benar. Ia sudah membawa Kitano ke sini seperti yang diminta. Heizo terlihat kesal. Dalam benaknya, ia berharap putrinya membiarkannya sendiri. Frustasi rasanya ketika ada target di depan mata, tapi ia tak bisa menyerang. Ia akhirnya menuruti kata Ryoko, menyuruh Ogisu dan Kitano melakukan apa yang tadi ia contohkan. Namun Ogisu menggerutu, menyebut latihan itu seperti anak SD. Ia merasa sudah sering bertarung sebelumnya. Hatapan tajam Heizo langsung membuatnya bungkam. Ketakutan, Ogisu segera menurut dan melakukan apa yang diperintahkan. Ogisu berbisik pada Kitano, mengatakan betapa menakutkannya Heizo. Ia merasa benar-benar takut untuk hidup. Lalu menoleh pada Kitano, menyarankan agar ia juga mengikuti saja perintah Heizo. Ia tahu gerakan tadi terlihat payah seperti latihan anak SD. Cukup tersenyum dan tahan saja. Kitano menanggapi santai, mengatakan ia tak keberatan dengan itu. Mereka berdua pun berbaris, mempraktekkan dua teknik yang telah diajarkan Heizo. Ryoko di pinggir dojo merasa aneh melihat Kitano berlatih bela diri di dojonya sendiri. Tiba-tiba ayahnya memanggilnya untuk sparring, mengatakan bahwa Ryoko sudah lama tidak berlatih. Ryoko heran kenapa, mengingatkan bahwa para murid laki-laki sedang berlatih. Namun Heizo bersikeras, Ryoko kurang latihan akhir-akhir ini. Di sisi lain, menunjukkan gaya bertarungnya secara langsung juga merupakan bagian dari pelajaran. Ogisu menatap antusias tersenyum. Pertarungan ayah dan anak keluarga Koiso pasti menarik untuk dilihat. Ikuko yang cemas menoleh pada Ikuno, tapi Ikuno menenangkannya, tak perlu khawatir, karena mereka keluarga. Ryoko dan Heizo berdiri saling berhadapan. Heizo berkata akan mulai dengan pelan. Lalu, Heizo pun meneriakkan seruan keras dan menendang cepat ke arah Ryoko. Ryoko terkejut tapi berhasil menghindar. Ia protes, ayahnya bilang akan pelan, tapi justru menyerang secepat itu. Ogisu semakin bersemangat melihat kekuatan Heizo. Sementara Ikuko makin khawatir melihat temannya terus terdesak. Ryoko mencoba melawan, melancarkan tendangan belakang, tapi berhasil ditahan ayahnya. Heizo mengayunkan tinju, yang juga bisa dihentikan Ryoko. Namun tanpa disadari, telapak tangan terbuka meluncur dan mengenai dada Ryoko, membuatnya terkejut sejenak. Heizo lalu mengeluarkan jurus rahasia dari gaya Kobujutsu Kaiso, serangan penembus hati. Ryoko terpental keras ke belakang, terlihat kesakitan, dan akhirnya tersungkur tak sadarkan diri. Ogisu takjub melihat serangan itu,
mampu menumbangkan Ryoko hanya dengan satu serangan. Ikuno menganalisis serangan seketika dengan tangan yang sudah menyentuh dada, meninggalkan dampak dalam tubuh lawan, dan membuatnya tak berdaya. Heizo berdiri di depan tubuh putrinya yang pingsan, bergumam bahwa sekarang yang berisik sudah tak ada untuk sementara. Sambil menoleh menatap Kitano, ia berkata bahwa akhirnya dirinya bisa memberikan perhatian yang pantas diterima Kitano. Kitano dan Ogisu hanya terdiam, sedikit ketakutan, dan bingung dengan maksud Heizo. Terima kasih untuk semua member yang sudah mendukung Pixel. Dukungan kalian sangat berarti. Saat ini, membership masih tahap awal, tapi kalau jumlahnya makin banyak, saya berencana menambah fitur, termasuk mengembalikan sound effect dramatis di video Angel dan Setsu seperti dulu. Terima kasih juga untuk semua yang sudah menonton. Semoga kalian tetap menikmati video yang saya buat.